fun ya kan. Oke. Dan kalau kita lihat dari NFT, wow, super early rotation. Asli ini cepet banget loh. Ini masih menit keempat. Betul. Dia udah keluar dari Novo Rap Noye, ngambil pesisir-pesisirnya, bahkan ngelewatin Milta. Begitu aja dilewatin. Wah ini smart movement banget sih menurut gue. Dan ingat, ini adalah NFT. NFT bukanlah tim yang tabrak tengah. NFT adalah tim yang bermain di late game. Early game seakan kita nggak pernah ngelihat NFT bergerak. Yes. NFT itu kepantau kalau udah circle ke-5, circle ke-6, barulah kita ngelihat NFT ada di mana. Tapi di match kali ini, NFT-nya agak berbeda. Kayaknya NFT kali ini merupakan NFT yang ingin menuju ke arah Milta Power. Kalau kita lihat karena ada Ken, Boom sudah berada di area ini. Yes, Boom selalu ngambil area ini juga. Kalau misalkan kita lihat mereka melakukan scrapping dan pastinya nih Ken telinga pendengarannya mendengar ada suara-suara mobil dari Felipe yang sedang berputar-putar berusaha untuk mencari informasi apakah dari NFT akan mengamankan Milta atau mereka akan melaju sampai ke Lipovka. Nah ini menjadi sebuah pertanyaan juga karena Lipovka juga sejauh ini masih belum ada yang memiliki ya. Walaupun beberapa tim sempat mengisi Lipovka, tapi sejauh ini belum ada yang emang matokin Lipovka adalah mempunyai sebuah tim gitu. Karena memang masih kosong, silih berganti yang mengisinya. Akan kita lihat juga itu bisa dikatakan tanah sengketa. Tanah sengketa. Ya, belum ada yang berada di situ gitu. Biasanya Boom sih sebenarnya. Mereka kayak nge-split gitu, ada yang ngambil Milta, ada yang ngambil Lipovka, jadi kayak ngelebar banget. Tapi kita akan lihat karena tadi kamera dari NFT pun nggak sampai diikutin terus-menerus ya. Mereka juga berpindah kameranya kali ini ke tim lain dari Eagle 365. Wow, menarik. Eagle udah mengambil Bukit Kentang kali ini. Ini dulu-duluan sama Dewa United dan kali ini yang lebih cepat adalah Eagle 365. Karena tadi kalau kita lihat Dewa United lebih dulu untuk berada di titik ini dan mereka fight dengan satu tim tadi, bahkan dua tim. Banyak tim yang berusaha untuk ngedapetin si Bukit Kentang ini. Apakah Bukit Kentang good looking? Karena banyak yang mengincar? Bisa saja, tapi memang balik lagi good looking saja tidak cukup ya. Diperlukan aspek-aspek lain pasti Cijal. Yang pasti harus nyaman. Betul. Oh, mungkin Bukit Kentang nyaman. Nah, itu baru. Tapi yang nyaman juga Yasnaya. Karena sedari kita melihat awal, ternyata Yasnaya ini masih belum ada yang menantang, hanya ada Fiktif saja dan yang punya Bukit Kentang kaget, punya gua kok diambil orang dan langsung spray dilakukan oleh seorang Leon DZ mendapatkan satu pemain yaitu Steve Boy yang harusnya memang biasanya ngepron di batu itu. Kali ini Dewa United mau masuk ke Bukit Kentang sudah ada penjaganya duluan, benar-benar terkejut. Gimana Sanskrit kagetnya? Laku ada orang ya, kirain bakal ayam seperti Crazy yang ternyata melakukan counter shoot ke arah Leon DZ di depan sana. Trading kill nampaknya terjadi, elimination pun berhasil diamankan oleh Dewa United. Tapi sejauh mata memandang dari Eagle, mereka langsung melakukan repositioning, berusaha untuk menjepit player-player dari Dewa United. Ini kagetnya harusnya bukan ayam, tapi elang. Karena Eagle 365 berada di sana. Tapi kalau kita lihat Dewa United Cryzen masih melakukan proning juga mendengar sebuah step yang dibangun oleh seorang Anthem loncat dan tertembak di udara tadi Anthemnya. Akan dibalikan keadaan kali ini, tapi tidak. Cryzen mendapatkan dua pemain dari Eagle 365 dari sisi lain. Katalis juga nampaknya bukan Katalis itu Alpha yang mendapatkan Here's the Public. Ada Uni di belakang sebuah pohon. Granat? Alpha melemparkan sebuah granat ke arah Uni. Akankah berhasil? Dan ternyata berhasil. Alpha dapat dua, Cryzen dapat dua, dan kali ini Alpha akan berhadapan dengan Cryzen. Yes, betul sekali. One on one situation kali ini terjadi, mengganti senjata Alpha, running shot ke arah depan dan ternyata rata. Eagle 365 berhasil merebut Bukit Kentang. Ya, kali ini kita melihat Dewa United. Saat di Sunhawk mereka memulangkan Victim menjadi tim pertama yang pulang. Tapi saat ini keadaannya berbalik, nampaknya karma is real menuju ke arah Dewa United. Setelah menusunkan Victim, mereka lah yang ditusunkan oleh Eagle 365. Wah, gokil banget sih. Ini Eagle bener-bener ngeprank Dewa United ya. Mana sangka sih setelah berbagai match berlalu, ini Bukit Kentang selalu milik Dewa United kan? Terlihat tadi Caca itu akan menuju ke arah batu yang memang biasa dia prone di sana. Dia biasa tiduran di batu tersebut. Tiba-tiba udah ada yang tiduran duluan. Batu yang ada nama Cai-Cai gitu dicopot sama si Eagle kan. Merak gitu. Wow, nampaknya kali ini cukup sulit keadaannya untuk Dewa United saat mereka butuh poin, saat mereka membutuhkan pundi-pundi poin di match yang terakhir. Justru mereka harus merasakan tusun kesekian kalinya. Tapi kalau kita berpindah ke arah lain, Genesis Dogma, Daybot akan bergerak bersama Booms juga. Menit ke-9 mereka langsung menuju
ke area sebelah kanan. Yap, mereka sudah mulai melakukan rotasi secara perlahan masuk dari area bagian Primos juga. Namun kalau kita lihat dari circle-nya mengarah terus-menerus ke main island, ke sisi kanan ke area Melta dan juga Melta Power. Tapi masih belum tahu nih, akankah ke bagian tengah dari main island atau dia malah menepi ke arah pesisir-pesisir pantainya. Tapi Onyx kali ini masih mencoba untuk berada di sebuah compound ini ya. Tim yang juga masih kita tunggu performanya. Perkumpulan landak kuning yang saat ini kalau kita lihat masih belum terlalu nyetel satu sama lain ya. Seakan ini landak yang nggak punya teman, padahal mereka berempat. Waduh, perkumpulan landak kuning, Ya, perlankun gitu. Ada singkatannya dong. Iya betul juga. Ya, biar ada aja. Ya biar ada aja. Biar ada Ya aja. kan bener landak kuning kan. Ya, lankun gitu kan. Lankun, landak kuning, betul. Betul sekali. Oke, dan kalau kita lihat juga sementara itu dari sisi lain Skylights Gaming, burung dari utara kita yang sudah mengambil bagian tebing-tebing dari Pulau Erangel, cukup aman dan nyaman, menjaga bagian depan aja. Dan Livescape kali ini, tim yang tadi berhasil untuk mendapatkan WWCD di map Erangel ketiga, akan kita lihat apakah mereka mampu mendapatkan data yang lebih banyak lagi untuk bisa bermain lebih baik di map terakhir ini. Ya, kalau kita lihat memang Livescape tren mereka kalau bermain di Erangel sering sekali mendapatkan WCD dan bisa menuju ke arah late game-nya. Akan kita lihat apakah hal tersebut kembali bisa mereka tunjukkan di match kali ini. Kita masih menunggu circle selanjutnya nanti akan menuju ke arah mana. Karena saat ini sudah ada circle yang kedua tapi kita belum melihat circle kedua itu ke arah sebelah mana. Kalau sampai Yasnaya masih masuk ke dalam circle dan nanti circle akhirnya itu ada di Yasnaya, pasti akan sangat barbar. Tapi ternyata tidak, Victim udah keluar berarti harusnya nggak ada Yasnaya. Soalnya Victim udah di sini. Belum tentu, bisa aja keluar bisa aja dan sih. balik lagi gitu loh. Karena kan circle nggak bisa keprediksi. Bahkan dari player pun, mereka kenapa keluar dari Yasnaya mungkin akan berusaha untuk melebarkan pergerakan mereka. Tapi Betul. hal ini dari Aura, lagi-lagi bertemu dengan Boom setelah sebelumnya pertemuan di Sunhawk terjadi. Dan kayaknya bakal langsung diterabas atau tidak, kita lihat saja dari Jaxi sudah mulai menggunakan baginya ke arah depan mencari informasi. Dan bakal ada yang nabrak langsung Chisun kali ini. Ya, kita akan lihat nampaknya sudah sangat dekat dan itu dia Trabas Gaming terjadi oleh pemain-pemain Aura. Diterabas atau tidak, diterabas atau tidak, ternyata Trabas yang mereka pilih akan masuk ke dalam sebuah compoundnya Chisun, pemain terbaru dari Aura, mencari di manakah pemain yang sudah tersukur karena tanda dan satu kill didapatkan atau satu elimination point didapatkan dari Ikia menuju ke Aura. Yes, dan player-player dari Boom langsung ngacir begitu saja, sedikit dipukul mundur, nggak mau bermain terlalu resiko di depan sana. Tapi ternyata ada persinggahan yang terjadi juga dari Boom. Sepertinya dari Ponbit masih belum rela kehilangan dua player, ada sedikit tembakan tapi nampaknya sudah dipanggil sama kawannya, sama Ken. Ya, nampaknya harus dipaksa untuk mengikhlaskan seorang Ikyar tidak bisa melanjutkan di pertandingan kali ini dengan dua pemain saja. Akan bahu-membahu, tapi ingat, Boom sempat mendapatkan WWCD saat tersisa dua pemain yaitu Ponbit dan juga Ken. Wah, ini yang seru. Circle-nya kalau kita lihat ini udah kayak yin and yang, 50-50 ya. 50 lautan, 50 daratan. Begitu ramai pintu masuknya dari arah jam 12, arah jam 11. Ini akan menjadi hal yang sangat menarik kalau kita lihat siapa yang akan menjadi palang pintu untuk bisa nyayur. Dan sementara kalau kita lihat area Kill yang sedang melakukan rotasi ditembak terus-menerus juga oleh player-player Bonafide. Ya, ini adalah circle yang harusnya menguntungkan untuk NFT karena NFT beberapa kali terpantau circle seperti ini mereka yang bisa nyayur banyak karena mereka biasanya ngambil langsung ke Milta Power. Tapi entah apakah itu yang mereka lakukan juga atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari compound ini, antar compound terjadi fight dan di depannya juga ada yang lain. Ada Onyx, ada tim RRQ dan juga di sebelah kanan tadi kalau nggak salah ada Void. Yap, begitu ramai yang menjaga bagian bibir circle-nya ini bakal menyulitkan tim yang belum sama sekali mendapatkan checkpoint mereka. Bahkan Eagle 365 yang masih sisa 3 playernya sudah mulai cabut satu player untuk mencari checkpoint berikutnya. Dan Hazelnuts berhasil untuk mendapatkan satu player Takai di depan sana. Bahkan Grenade Eliminator dari seorang Alter Ego Potato dan Asa pun terus menerus mengganggu pergerakan rotasi dari Bonafide. Asa dengan peci level 3-nya melihat ke arah seorang bot dan pemain-pemain Bonafide lain. Tapi ada yang sedang melakukan proning di spray. Belum berhasil. Fajar masih bisa menghindar tapi tidak untuk yang kedua kalinya. Dua klip dibutuhkan aimbot untuk mendapatkan seorang Fajar. Dan kali ini kita melihat cukup kesulitan Fajar. Walaupun memang masih ada sebuah UAZ yang sudah terbakar. Bisa menjadikan cover juga. Genesis Dogma menunggu pemain-pemain Livescape yang akan lewat. Tapi maybe turun dari kendaraannya. Menjadi pemain terakhir. Menjadi jangkar di belakang. Untuk ditinggal oleh pemain-pemain Livescape yang lain. Tapi Licin melakukan tembakan dan ternyata
ternyata Kato lebih licin daripada tembakan licin. Yap, betul sekali. Kato masih bisa lepas dan mendapatkan sebuah cover di belakang sana. Namun bahaya sekali karena di sekitar player-player dari Kato itu ada banyak sekali tim dari Takai kali ini yang sudah mulai mengolong granat mereka ke arah depan. Tapi ternyata Gremory terkena tembakan yang begitu panas dari arah belakang. Ada Liquid yang berhasil untuk men-take down seorang Gremory. Ya, bali spray juga dilakukan tadi oleh Hades. Dan juga pemain-pemain Takai lain belum berhasil memang, tapi senjata-senjata sudah ada di area tersebut. Tapping-tapping yang dilakukan oleh Licin mencari pemain live cap yang kocar kacir kali ini tidak berhasil dengan mininya, akan langsung menggunakan Scar and Spray ke arah depan, tapi dari kanan hati-hati karena ada Bigetron yang join the fight. Ryzen dengan Euphoria. Wow, Voyen kali ini lagi ngegangguin Livescape, diganggu balik oleh tim Bigetron Red Alliance. Banyak sekali pemotongan demi pemotongan yang terjadi. Namun, good news juga untuk Livescape karena mereka berhasil untuk survive dengan 4 player mereka. Walaupun mobilnya sudah habis, banyak ditembakin, tapi seenggaknya mereka masih bisa regroup ke dalam satu compound. Toms masih bertahan, bisa melakukan healing juga. Pemain Void ternyata yang menjadi palang pintu Cijel karena mereka menahan Bigetron, mereka menahan Livescape juga, tidak diberi jalan untuk masuk ke arah circle-nya kali ini. Wah, ini gokil sih playzone-nya. Udah diamanin sama Skylets, NFT, Boin, Boom, dan juga Aura. Bahkan Bigetron Red Alliance nggak mau kalah juga. Bakal langsung menerobos ke arah depan. What happened? Ryzen menerobos. Sangat gegabah. Bahkan ditembakin. Tidak ada perlawanan yang bisa dilakukan karena Ryzen sedang menyetir. Ya, tidak bisa melakukan banyak hal, dan kalau kita lihat tidak bisa membanting setirnya juga. Sudah terlambat untuk memencet tombol rem juga tadi Ryzen. Tertangkap oleh pemain Boom, tapi Onyx juga bergerak tadi. Keshi tertangkap oleh Aura, tertangkap oleh mantan pemainnya atau mantan timnya kali ini. Kita melihat Raffi juga datang. Ada Porpang dan juga Nick masuk ke dalam compound tersebut. Jaden di belakang sana. Ada 2 pemain Aura yang lain akan coba membackup. Akan ada bala bantuan mungkin, tapi naik ke lantai 2. Sudah ditunggu oleh Cisun juga. Ada granat yang diledakkan, belum berhasil memberi damage yang berarti. Yes, betul sekali. Mampukah Aura mempertahankan rumah yang mereka miliki untuk sementara waktu? Karena dari Raffi pun sudah mulai memasak granat akan dikokang dilemparkan ke arah depan. Namun Jaden sepertinya masih beda ruangan dan tidak ada pergerakan dari Jexi ataupun No Mercy untuk melakukan backup secara langsung. Namun Cisun terus-menerus diberikan granat demi granat. Bakal turun atau tidak Cisun melemparkan granat yang pertama. Molly yang pertama juga ke arah bawah. Ini bakal menyulitkan sekali kalau misalkan Aura tidak melakukan regroup. Betul sekali, tapi granat dari Nick ternyata percobaan kesekian kalinya berhasil. Raffi akan coba dibakar, tapi masih anget saja karena nggak nyenggol sama sekali apinya. Kembali kita melihat No Mercy datang kali ini. Ada sebuah bala bantuan, melakukan cook grenade menuju ke arah atas. Ada Jaden juga yang sudah datang. Jexi masih berada di area yang cukup jauh. Mungkin akan menjadi bala bantuan selanjutnya, Cijel. Yes, ini adalah compound yang penting, compound kuncian. Siapa yang akan mendapatkan compound tersebut mungkin yang akan bisa survive ke late game. Namun di sisi lain kalau kita lihat dari Eagle yang sedang melakukan rotasi, dipotong kembali oleh Livescape. Mantan demi mantan bertemu dan juga Anthem meledak mobilnya, diledakkan oleh seorang Kato. Balik kita lihat Eagle 365 cukup sulit mereka untuk bergerak. Akan tertahan oleh Livescape juga. Kato tidak memberikan celah kepada Eagle 365, tapi RRQ datang kali ini dan itu dia ada 2 RRQ yang lain juga sudah touchdown di area compound yang memang ini adalah compound kunci untuk bisa survive sampai late gamenya nanti. Raffi, Nick dan juga Porpang akan terus digempur oleh naga yang sedang on fire kali ini. Wow, keputusan RRQ kali ini mungkin tepat, mungkin wise kalau misalkan mereka bisa mendapatkan compound ini. Tapi apakah dari Onyx bisa menjaga rumah-rumah tersebut karena setup sudah mulai dibuka juga. Bahkan Alter Ego dari sisi lain bisa mendapatkan seorang player dari Livescape. Audrey, pemain kuncian juga dari Livescape, berhasil ditangkap. Kato seorang diri berada di second floor juga mungkin akan turun. Bahkan ada Bagi yang langsung nyangsang ke arah depan. Kita melihat ada pergerakan yang dibangun oleh seorang Potato karena dia berada di satu rumah bersama dengan Kato, berada di satu compound yang sama. Tapi Potato akan coba untuk melakukan proning terlebih dahulu. Datang juga yang lain dari tim Alter Ego. Bala bantuan datang, naik ke arah atas, cukup percaya diri kali ini. Kato sudah menunggu tapi belum ketahuan karena dilewati begitu saja Katonya. Dilewatin begitu aja, tidak ada suara sama sekali yang ditimbulkan oleh Kato, bahkan nafas pun tidak ada suaranya. Bahkan kalau kali ini kita lihat juga dari RRQ dan Onyx masih bergesekan terus-menerus. Mort dengan granatnya berhasil untuk mendapatkan seorang power punk, bahkan Asa pun demikian juga. Tapi di sisi lain dari Alter Ego masih berada di luar zona, berusaha untuk menculik satu persatu player-player yang berada di dalamnya. Fight mulai pecah di area ini. RRQ yang tadi akan coba melakukan gerbek sahur ke arah pemain-pemain Onyx dan itu dia satu pemain Nick juga dipukul
mundur. Akan coba rekrut bersama dengan Raffi. Dua landak akan melawan 4 naga yang sudah berkeliaran di area compound ini. Compound demi compound diisi, compound demi compound digerebek dan tidak berhasil dengan satu compound. Akan coba menggerebek yang lain. Akan sudah bergerak tapi Nick on point kembali. Mort memang menjadi pemain dengan lemparan granat yang sangat-sangat matang sejauh ini kalau kita lihat. Granatnya benar-benar on point dan langsung menjadi pintu pembuka untuk RRQ melakukan rush ke arah depan, tapi Mort berhasil di take down. Body system dari Nerpeko mampu menyelamatkan kawannya dan itu dia Onyx diratakan oleh RRQ. RRQ benar-benar tidak ada yang bisa menghentikan tim ini sejauh ini. Masih menjadi harinya RRQ kalau kita lihat, walaupun Kato sudah mulai bergerak, sudah mulai berdansa bersama dengan pemain-pemain tim AE yang dari tadi memang sedang mengincarnya. Akan coba reload terlebih dahulu tapi ini sudah sangat sakit. Blue zone-nya Kato berhasil mendapatkan pemain dari tim Alter Ego dan itu dia Kato pun terkena sebuah granat atau terkena sebuah damage dari Potato. Yes, Blue Zone yang sudah sangat menyakitkan membuat Kato tidak bisa bergerak maju lebih jauh lagi. Tapi ternyata Potato yang masih bisa survive dengan baginya. Oh no, dia turun di tempat yang begitu terbuka. Disambut dengan hangat oleh player Genesis Dogma. Genesis Dogma ternyata berada di area ini. Dan lihat, mereka sudah memiliki sebuah sutet yang bisa dijadikan cover juga. Jaxi nggak ketahuan posisinya. Ada sebuah portingan vehicle maksud saya, tapi kalau kita lihat ini dia Jaxi berada di bawah. Lemparan-lemparan demi lemparan dilemparkan oleh Bigetron. Belum ada yang on point karena Jaxi sudah berlindung di sebuah bagi, Cijel. Wah, ini panik banget sih, dijepit sama dua tim, ada RRQ dan juga ada Bigetron Red Alliance. Dan sepertinya kamera sudah mulai bergeser juga, ada sebuah rumah compound yang cukup nikmat berhasil dijaga oleh player-player Skylights, berusaha untuk memotong juga. Boom terpantau di depan sana, tapping 1, 2, 3, 4, 5 itu kakinya kelihatan tapi Boost bangkit kembali, masih bisa menggocek-gocek tappingan dari seorang Jersey. Belum berhasil nampaknya, masih terus ada percobaan selanjutnya ke tegal jalan kaki. Kalau gagal coba lagi, berkali-kali gagal, akhirnya berhasil. Jersey dengan kali 8 dengan mininya akan terus memberikan damage ke arah kolong dan mendapatkan kill tersebut. Yes, betul sekali, usaha berkali-kali tidak mengkhianati hasil dan ternyata di sisi lain nampaknya Mort menyadari keberadaan sebuah atau seorang player di depan sana, dilemparin granat demi granat, splash damage yang cukup nikmat, berasa banget masuk ke badan Jaxi. Bahkan kali ini berusaha untuk direbut antara Bigetron atau RRQ. Siapakah yang akan mendapatkan seorang aura Jaxi? Dan itu dia, ternyata Mort lagi dan lagi granatnya benar-benar on point. Mort memang tidak ada obat, tapi ternyata Mort terhenti oleh Luxi. Spray on point dari seorang Luxi dengan proning tadi. Tapi kita lihat setup 2 kup RB yang sudah diledakkan bisa menjadi cover ini benar-benar dimanfaatkan oleh Bigetron Alliance. Yes, betul sekali. Fortingan yang udah cukup kokoh berhasil dibangun dari seorang Liquid, berusaha untuk menyelamatkan seorang Uxie juga di belakang sana. Tapi ternyata fight masih berlanjut antara NFT dan juga Void, tim dari sisi kanan Erangel. NFT akan bergerak bersama-sama 4 kendaraan mereka gunakan, mungkin juga kendaraan tersebut akan dimanfaatkan sebagai porting juga. Tapi kita lihat kali ini Slayer juga mulai ikut campur dari fight Bigetron dan juga RRQ karena punya vision yang cukup free ke arah smoke dari RRQ. Yes, betul sekali. Tim Skylights kali ini masih berusaha untuk mendefense rumah yang mereka miliki, namun tampaknya sudah mulai ditabrak juga oleh player-player NFT. Drone masih bertahan di depan sana, tapi Flippy, what a night. Apa yang dia lakukan? Flippy malah jatuh, itu sayang banget. Justru tadi Pinky yang bisa mendapatkan satu pemain dari tim Void. Kalau kita lihat ada lemparan smoke terlebih dahulu. Mort bergerak dengan saja menuju ke arah pemain RRQ yang lain. Menjadi bala bantuan tapi ada tembakan bertubi-tubi dari Liquid. Masih berhasil kali ini tapi push juga dilakukan. Diledakkan mungkin mobil tersebut tapi tidak. Akan coba melakukan looting terlebih dahulu, mengambil granat demi granat dan granat yang baru diambil akan dilemparkan ke arah depan. Tapi Mort sadar ada cook granat, langsung saja melakukan spray ke arah Liquid dan berhasil. Tapi satu rekannya harus pulang. Wow. Sebuah refleks dari seorang Mort yang membuat temannya masih bisa take cover dan melakukan revive. Bahkan kali ini setup smoke terus-menerus dibangun. Skylights adalah tim yang paling enak untuk sementara waktu. Mendapatkan circle, mendapatkan rumah juga. Tapi dari Daibot masih berusaha untuk keluar dari belakang fortingan, terus-menerus diberikan tekanan oleh tim lain.
Ya ini adalah area yang jarang terjamah oleh pemain-pemain PUBG Mobile saat kita bermain klasik. Karena jarang sekali circle menuju ke arah ini. Tapi circle-nya membuat semua tim harus mencari area yang cukup enak. Harus mencari area yang tidak terlalu terbuka. Karena banyak sekali tim yang mengincar satu sama lain. Ya betul sekali, bahkan ledakan mobil Devs 2K begitu saja. Daybot masih bertahan di belakang sana, berusaha untuk mendapatkan Daybot, malah dirinya yang harus meledak. Dan kali ini dari Daybot, last man standing dari Genesis Dogma akan berusaha untuk fight maju terus begitu saja seorang Licin. Apakah seperti belut jump shot dilakukan, tapi ternyata Daybot yang berhasil bertahan memulangkan poin. Daybot berhasil memulangkan semua pemain-pemain dari tim Void dan dia juga menjadi harapan terakhir, menjadi pemain terakhir. Tapi Luxy, pemain terakhir dari Big Hero pun didapatkan oleh RRQ lagi dan lagi. Tim RRQ menjadi peran antagonis untuk semua tim, sangat jahat tim ini. Wow, mengerikan banget. Ini mau defensif, mau ofensif, RRQ benar-benar bermain dengan sangat gemilang di hari ini. Tapi apakah mampu dia mendapatkan winner chicken dinner yang ketiga? Karena Mod memantau kembali ke depan sana, ditembakin Ucup yang bersembunyi di belakang batu. Dan juga bagi bahkan Bonafide bermain di bagian open field. Skylights berada di tempat yang cukup enak. Siapa yang akan mendapatkan winner chicken dinner, Saskuy? Ya kalau kita lihat kali ini posisi dari RRQ juga cukup enak. Mereka membuat forting dan mereka sudah membuatnya. Satu langkah untuk defensif RRQ mulai terbentuk. Tapi Bonafide juga tersebar pemain-pemainnya. Slayer punya vision yang cukup tinggi. Dia bisa melakukan tembakan dari area ini ke banyak arah. Yes, enak banget posisinya. Dan bahkan Skylights pun sudah menjegal banyak sekali tim. 11 elimination point berhasil dikoleksi. Dan Slayer berhasil menembak seorang Ucup yang berada di belakang batu. 3 player dari Bonafide akan kesulitan untuk bisa menyelamatkan seorang Ucup. Ya Yol yang paling dekat mungkin dikirim untuk menyelamatkan Ucup. Tapi Yol justru tertangkap oleh Jersey. 2 pemain lain akan diburu oleh Skylight Gaming. Tapi hati-hati dari kiri. Masih ada RRQ yang masih bisa nembak ke arah Slayer. Wow, enak banget posisi dari Slayer, tinggal nyayur aja ke depan. Dan Bot sebagai last man standing, tapi ternyata what happens, Slayer malah tertembak oleh Bot. Benar-benar tajam DP-nya, tapi Blue Zone terlalu sakit. Tidak mampu lagi untuk bertahan. Bonafide harus pulang di posisi keempat. Dan kita lihat kali ini Skylight yang mulai datang. Skylight yang menjadi tim late game. Memang mereka di awal sempat bermain-main saja dengan Glider. Kali ini Skylight Gaming berada di area yang sangat enak. Berada di atas angin mereka. Punya kesempatan untuk dapat WWCD juga. Tapi ingat, masih ada RRQ. Kalau sampai mereka dapat 3 WWCD di hari ini, mungkin ini benar-benar menjadi hari mereka. Yes, tapi masalah Skylight itu dari tadi tidak terjamah gitu loh. Dia dapetin 13 elimination point, itu jarang untuk melakukan close combat. Lebih banyak dia melakukan potongan-potongan rotasi ke arah tim lain. Tapi kita akan lihat seperti apa usahanya, karena Nerpeko sedang berusaha untuk merangkak maju perlahan. Daybot bahkan masih survive dari Genesis Dogma. Belum terspot, belum terpantau karena pemain-pemain RRQ ternyata tertutup pohon, Cijel. Wow. 2 pohon ini siapa yang nanam di situ, nggak kelihatan RRQ-nya, woi. Karena RRQ ketutupan sama pohon, Cijel. Ini kalau nggak ada pohon bisa ketembak loh RRQ. Udah tumbuh pohonnya, udah tumbuh, ya, kan? benar-benar. Udah banyak pupuknya. Tapi kalau kita lihat waktu masih berjalan, TikTok, dan ternyata kali 6 dari Jersey benar-benar memberikan tekanan yang cukup dalam kepada tim RRQ. Mort dan Asa di depan sana gak bisa bergerak secara bebas, dan bahkan lemparan granat dari Jersey sepertinya akan bisa memberikan tekanan kepada tim RRQ. Masih bisa ditembak juga pemain-pemain RRQ walaupun mereka sudah memiliki forting. Akan kita lihat harusnya circle menjadi momentum Skylight Gaming untuk terbang bersama elangnya. Elang utara datang menuju gerakan yang dibangun oleh Slayer juga mereka dapat dilakukan. Asa sangat low SP kali ini, tapi Asa tidak terlihat, tidak bergerak di sana karena ada sebuah lemparan utility tadi. Dan kita melihat pemain terakhir bisa didapatkan oleh Skylight Gaming dan winner chicken dinner didapatkan oleh